Oke, selamat malam buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, terima kasih buat teman-teman ya yang udah ngasih kesempatan dan waktunya untuk saya bisa memberikan sedikit sisi edukasi ya mengenai tentang trading, yang dimana edukasi malam ini ya itu mengenai basic ya teman-teman ya, basic trading ya. Bagaimana cara teman-teman bisa mengetahui analisa dari sisi teknikal ya, teknikal dan apa saja sih eh, materi ataupun strategi yang harus teman-teman miliki dari basic sampai expert ya teman-teman ya. Mungkin kita juga akan step by step untuk memberikan edukasi buat teman-teman di sini ya yang memang serius niat ingin belajar di sini ya teman-teman ya. Baik, di sini ada Bang Alvin ya. Selamat malam Bang Alvin sebelumnya ya. Bang Aryo, Bang Dan, Bang Dias, ada Bang Faris, ada Bang Andi, dan juga ada Pak Hadi ya, Pak Hadi Saputra ya di sini ya. Mungkin yang teman-teman yang lainnya belum sempat datang, tapi nggak apa-apa ya teman-temannya karena kita janjinya itu jam 7, kita akan jalankan Zoom hari ini sesuai orang yang sudah hadir di sini ya teman-teman ya, biar nggak terlalu malam-malam juga ya teman-teman ya. Baik, eh, untuk teman-teman yang misalkan nanti mau Zoom recordnya itu nanti gue akan share di YouTube ya teman-teman ya. Buat teman-teman kalau nanti ada pertanyaan silakan aja langsung eh, unmute aja sendiri ya teman-teman di situ ya, langsung unmute dan teman-teman bisa langsung ajukan pertanyaan. Oke, siapa tahu ada teman-teman yang masih belum paham ketika saya melakukan penjelasan. Oke, baik. Buat teman-teman di sini saya sudah sedikit memperlihatkan atau sudah share dengan materi yang akan saya bawakan hari ini adalah cara memahami titik support dan resisten. Ini adalah basic yang dimana basic ini tuh sekarang-sekarang ini memang sudah dilupakan teman-teman ya, banyak dilupakan oleh kalangan trader lah intinya, karena yang saya lihat saat ini tuh banyak banget trader-trader yang pemula baru ya, dengan umur yang masih sekitaran 20 bahkan mungkin di bawah 20 ya, dan itu sudah diberikan materi yang memang advance teman-teman ya. Jadi yang udah lebih tinggi. Padahal kalau saya bisa menyampaikan di sini, kalau saya harus menyampaikan trading ini ada tahapannya teman-teman ya, ada step by stepnya gitu. Jadi nggak bisa kalau misalkan kita langsung memberikan materi-materi yang dimana materinya itu langsung lari ke advance gitu kan. Ini secara kasat mata saya melihat di sisi TikTok mungkin ya teman-teman ya. Kalau misalkan di grup-grup yang lain mungkin ada lah sisi materi basicnya, tapi tidak semuanya gitu. Terkadang satu grup itu dia memiliki satu strategi yang dimana strategi tersebut itu yang menjadi bahan untuk edukasi mereka gitu. Jadi nggak full semua sisi materi yang mereka berikan itu dari basic sampai expert. Tidak seperti itu teman-teman banyaknya ya. Nah, jadi di sini saya akan coba memberikan sisi edukasi yang memang step by step untuk kedepannya dari basic hingga expert ya. Insya Allah nanti hingga expert saya akan berikan itu buat teman-teman. Jadi nanti teman-teman mohon disimak aja, kalau ada yang tidak paham bisa langsung tanyakan teman-teman ya. Nah, oke, kita langsung aja di sini. Saya akan coba memberikan materi mengenai cara memahami titik support dan resisten teman-teman ya. Di sini udah kelihatan ya teman-teman semua, di sini udah kelihatan ya. Nah, dan di sini mungkin saya akan sekilas aja membacakan ya. Saya akan sekilas membacakan. Memahami support dan resisten merupakan subjek dasar yang perlu diketahui oleh para trader. Dari pemula sebelum belajar analisa teknikal yang selanjutnya. Seperti yang tadi saya katakan. Memahami support dan resisten merupakan sebuah acuan yang penting dalam analisa trading forex. Seperti yang diketahui, harga dalam pasar forex terbentuk sesuai dengan mekanisme kekuatan buy dan sell. Jadi ada yang namanya seller, ada yang namanya buyer. Pada suatu waktu, kekuatan buy bisa menjadi lebih besar dibandingkan kekuatan sell.
yang sebelumnya telah mendorong harga turun dalam tren bearish. Bearish itu adalah tren turun, teman-teman. Sebaliknya, ada saat ketika kekuatan sell berhasil mengungguli kekuatan buy yang sebelumnya mendominasi. Jika itu terjadi, maka akan muncul titik yang dinamakan pembalikan harga. Oke. Inilah yang kemudian disebut sebagai titik support dan resisten dalam dunia trading. Nah, jadi kalau teman-teman melihat nih, ada harga dia turun, lalu setelah itu dia naik nih, teman-teman. Nah, sebelum dia naik, itu kan ada titik stopnya, ya, titik terendah, yaitu stopnya itu di mana gitu kan. Nah, sebelum dia naik, dan kenapa dia bisa naik gitu kan. Nah, disitulah terjadi mungkin bahasanya itu support ataupun garis garis support yang dinamakan support dan resistance itu adalah harga yang dimana dia sudah menyentuh titik untuk kembalikan arah, teman-teman ya. Nah, jadi di situ tuh yang namanya support dan resistance, kalau bahasa awamnya adalah dia itu harga ini ya, teman-teman ya. Support itu bisa dikatakan tahanan bawah, resisten itu tahanan atas. Itu bahasa awamnya. Support tahanan bawah, resisten tahanan atas. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, di sini Tayal memahami support dan resisten menjadi pengetahuan dasar yang wajib diketahui para trader pemula. Sebelum mereka belajar lebih lanjut mengenai analisa teknikal, kenapa titik support dan resisten bisa terbentuk? Apakah pemicunya? Jawabannya adalah karena aksi profit taking yang dilakukan oleh para trader. Jadi antara trader satu sama lain itu sebetulnya mereka itu perang, teman-teman ya. Kalau kita bisa disebutnya retail yang kecil gitu kan. Kalau misalkan retail yang besarnya ya seperti banker-banker gitu kan, itu udah bukan retail seperti kita lagi, teman-teman ya. Kalau seperti banker-banker seperti itu ya itu udah lebih ke trader yang besar gitu ya. Nah, jadi adanya trader-trader tersebut itu memicu adanya eh, support dan resisten ya. Jadi pemicunya itu adalah mereka, teman-teman. Misalkan kalau misalkan teman-teman gua nggak mau nih ada harga pound sterling hanya nyentuh misalkan 18.00 misalkan. Gue pengen konseling jatuh lagi misalkan, teman-teman. Seperti itu ya kurang lebihnya, atau enggak gue pengen konseling naik lagi misalkan. Nah, jadi pasti itu ada aksi taking profit dari trader-trader tersebut gitu. Jadi sebetulnya kita ini perang, teman-teman ya, perang untuk ya apa ya, kalau kita sebagai retail kecil, kita hanya mengambil yang kecil-kecil aja, teman-teman. Dalam arti mengambil sebagian profit yang kecil dari big trader gitu. Seperti itu ya. Nah, aksi ambil untung dilakukan ketika trader merasa level harga yang ditunjukkan saat ini sudah terlalu tinggi ya. Sehingga mereka cenderung mengakhiri posisi buy mereka, mengakhiri. Jadi ketika dia sudah taking profit, dia pasti mengakhiri ataupun keluar dari pasar tersebut, teman-teman. Hal ini kemudian menyebabkan harga turun setelah mencapai level tertinggi. Ini yang dinamakan sebagai resisten. Nah, jadi ketika kalau tadi kan support ya, harga tahanan bawah, resisten harga tahanan tinggi. Ketika harga ke bawah dan dia akan naik ke atas, pasti dia itu ada yang namanya support atau harga terendah ataupun tahanan bawah. Kalau resisten itu tahanan atas, teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sisi lain, aksi taking profit juga terjadi ketika trader merasa level harga yang ada saat ini sudah terlalu rendah, sehingga mereka pun mengakhiri posisi selnya. Harga pun koreksi naik dan memicu timbulnya titik support gitu. Jadi munculnya titik support dan resisten ya pengaruh dari trader-trader yang menurut mereka itu sudah ada titik tertinggi dan titik terendah gitu. Ketika sudah ada di titik tersebut ya mereka keluar dari pasar seperti itu. Tinggal bagian kita, teman-teman ya, yang masuk dan mencari selisih profit. Nah, contoh titik resisten dan support. Titik resisten seperti ini, teman-teman ya. Seorang trader pasti sudah tak asing melihat fenomena suatu harga yang sudah bergerak menembus level tertentu. Di bawah ini adalah chart XAU ya, di time frame daily yang menggambarkan situasi tersebut. Nah, ini
Ini gambarannya teman-teman ya. Coba saya perbesar lagi. Nah, ini gambarannya. Jadi harga ini kenapa dia turun di sini, harga ini kenapa dia turun di sini, harga ini kenapa dia turun di sini. Nah, itu adalah titik resisten, teman-teman ya. Yang dimana mereka itu sudah melihat bahwa harga tersebut adalah sudah menyentuh harga tertinggi, jadi mereka udah keluar gitu, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat lagi yang bawah. Tanpa harga susah sekali untuk naik menembus titik 1358,88 dan melanjutkan pergerakan naik dari level tersebut. Titik inilah yang disebut sebagai resisten. Fungsinya ibarat sebuah atap yang mencegah suatu harga untuk bergerak naik melewatinya. Dengan kata lain, resisten merupakan titik yang berperan sebagai batas atas yang tadi ya, tahanan atas itu resisten dari suatu pergerakan harga. Selama titik resisten ini valid, trader bisa menjadikan sebagai patokan untuk entry sell. Nah, jadi kalau misalkan kita udah melihat ada titik resisten di atas, nah kita bisa untuk mengambil tindakan ataupun action ya untuk kita mencari profit gitu dan kita melakukan jual teman-teman atau sell seperti itu. Nah, kalau yang ini sebaliknya dari titik resisten, yaitu titik support ya teman-teman ya. Yang dimana di sini ada satu, dua, dia naik. Di sini turun lagi, dia naik lagi. Ini turun lagi, naik lagi. Seperti itu ya. Nah ini sebaliknya dari resisten, yaitu titik support teman-teman ya. Kalau misalkan di titik support, tahanan bawah berarti kita bisa action ataupun kita bisa masuk pasar dengan melakukan tindakan beli atau buy. Oke, seperti itu. Kalau ini penggunaan support dan resisten pada platform trading sama ya dengan tadi yang resisten ya. Nah, sekarang menciptakan trend line nih teman-teman. Nah, sebetulnya trend line ini apa sih? Sebetulnya trend line ini tuh sama halnya seperti support dan resisten. Hanya saja sisi trend line ini dia tidak horizontal, teman-teman. Dia tidak horizontal yang sifatnya lurus ya. Nah, jadi kalau untuk trend line ini kebanyakan dia pergunakan itu sisinya vertikal. Jadi miring, teman-teman ya. Miring. Jadi itu dia bisa melihat trennya gitu sekaligus bisa melihat sisi trennya gitu kan. Nah, oke, ini yang pertama menciptakan trend line sebagai yang dijelaskan di atas support dan resistance bersifat konstan ya, dalam mencegah harga bergerak lebih tinggi maupun lebih rendah. Namun untuk jangka panjang, harga sudah pasti akan bergerak naik ataupun turun sesuai dengan tren yang terjadi saat itu, trennya. Bagi trader, pengikut strategi trend following, ini untuk trader yang senang dengan trend. Jadi, follow the trend. Titik-titik high and low yang membentuk tren harga seringkali juga diposisikan sebagai support dan resisten. Ya. Ketika membentangkan trend line ataupun garis trend, maka poin-poin high pada downtrend akan menjadi resisten. Sementara titik low pada garis uptrend juga bisa difungsikan sebagai support. Contohnya bisa kita lihat sebagai berikut seperti ini teman-teman. Ini contohnya. Nah, ini kita menarik sisi garis tren dari atas ya. Dari harga tertinggi 1, 2, 3, 4. Nah, ini bisa dikatakan bahwa trendline ini sudah membentuk resisten. Oke, tapi dari sisi follow the trend. Jadi dia cenderungnya itu turunnya itu dari tren yang terjadi gitu teman-teman. Jadi tidak horizontal. Kalau yang tadi kan banyaknya support and resistance itu horizontal lurus dia. Kalau ini dia miring teman-teman ya. Nah dan ini dari bawah kita sebut titik support teman-teman. Sebetulnya sama aja ya. Nah nanti kita akan eh, langsung praktekkan langsung di market ya teman-teman ya. Nanti kita akan langsung praktekkan di market seperti apa, oke, seperti apa dan cara mendapatkannya, cara melukisnya seperti apa, support dan resisten, cara mengambil yang terbaik pengambilan support resisten seperti apa dan trendline seperti apa nanti akan kita bahas langsung ya di market ya di platform. Nah, lalu di sini yang kedua mengidentifikasi double zero ataupun level psikologis. Nah, ini yang selalu saya katakan di saat saya live ya. Ini adalah level psikologis, ini adalah level psikologis. Nah, biasanya di level psikologis tersebut itu adalah level kuat.
Saya selalu menyatakannya seperti itu, bukan. Nah, walaupun di sini ada yang namanya double zero tersebut ataupun level psikologis tersebut adalah level bulat, yang dimana level bulat itu misalkan 18.00, 13.00, 14.00 seperti itu teman-teman, itu dinamakan level psikologis. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya selalu eh, mengidentifikasi dari level psikologis itu adalah harga swingnya. Misalkan dia ada harga high tertinggi nih. Nah, itu adalah level psikologis menurut gua gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kita akan praktekkan langsung ya. Ini nomor 2. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini harga psikologis yang terjadi teman-teman ya di level 3 berapa ini? 33 ya. 1,33000. Seperti itu teman-teman ya. Jadi harga kesulitan menembus level harga angka bulat. Nah, biasanya level angka bulat tersebut level yang kuat gitu, dan itu akan diulang tapi tidak cepat untuk beberapa hari atau beberapa minggu, tidak. Biasanya itu akan diulang itu sekitaran 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan, bahkan ada yang sampai tahunan ya teman-teman ya. Seperti kalanya gold kemarin itu, dia baru mengulang harga 1909 itu di 1 tahun ke belakang, seperti itu ya. Yang kedua tadi level psikologis teman-teman. Nah, dan yang ketiga, di sini mengaplikasikan Fibonacci retracement. Buat teman-teman yang belum tahu Fibonacci retracement itu apa ya? Jadi Fibonacci retracement memiliki peran yang signifikan dalam memantau dan memahami support dan resisten. Biasanya tools ini disandingkan dengan indikator teknikal sebagai pelengkap sistem trading, gitu kan. Nah, tak heran Fibonacci retracement adalah indikator favorit yang kerap kali dipakai para trader. Cara menarik garis Fibonacci retracement bisa dilakukan dengan melihat jarak beberapa candle terakhir, misalnya 60 candle terakhir. Artinya kita hanya perlu mengidentifikasi mana level tertinggi dan terendah pada 60 candle terakhir yang berjajar di sisi kanan grafik. Hasilnya bisa kita lihat melalui gambar berikut. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nanti kita akan contohkan langsung ya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Nanti kita akan detail apa? Kita akan jelaskan detail lagi ya, secara detail ya teman-teman ya. Intinya kalau Fibonacci retracement itu adalah kita bisa melihat dari sisi retrace ataupun koreksi yang terjadi pada market tersebut. Misalkan ketika kita melihat sisi market gold misalkan lagi downtrend. Nah, kita akan mencari sisi koreksi ke atasnya untuk dia melanjutkan ke bawahnya gitu. Maka dari itu kita harus mempergunakan dari tools yang namanya Fibonacci retracement gitu ya teman-teman. Nah, ini yang ketiga teman-teman. Jadi dari level-level Fibonacci retracement di atas terlihat bahwa dalam downtrend harga mengalami beberapa retrace yang terhenti di level 05 dan 0382 ya. Nah, untuk level-level tersebut untuk level-level tersebut itu ada yang biasanya disebut level yang golden key gitu kalau nggak salah ya. Jadi level-level tersebut itu sebetulnya ada level-level kuat dari Fibonacci tersebut. Kalau menurut saya ya level-level kuat ya, itu ada level 36 dan level 50 itu untuk retrace-nya teman-teman ya. Nanti akan kita bahas secara detail. Nah, jadi untuk support dan resisten yang biasanya dipergunakan itu biasanya hanya ada dari sisi trendline dan juga dari sisi Fibonacci, itu yang biasanya dipergunakan secara penggabungan dari sisi support dan resisten teman-teman. Nah, sekarang kita langsung pengaplikasiannya teman-teman ya. Kita langsung pengaplikasiannya melalui MetaTrader 4 seperti apa ya. Cara mendapatkan support resisten ya, cara mendapatkan trendline, penggabungan trendline dan support resisten, penggabungan support resisten dan Fibonacci ya. Nah, sebelum saya langsung ke materi ataupun langsung ke praktek, Udah ada mama Kami mau mandi dulu. bilang, barangkali Ken akan ada dulu yang maksimal mau gitu. ditanyakan, silakan teman-teman. Kalau ada dulu Mandi yang mau mama, mandi ditanyakan, mama. Duduk, silakan. duduk. Udah mama ambil. Pak, itu nggak kedengeran suaranya, Pak. Yang mana? Ada bisukan tuh gitu, yes. Oke, udah. Nah, silakan teman-teman.
Siapa tahu ada yang mau menanyakan dulu, langsung aja di unmute ya buat teman-teman ya. Unmute sendiri dan teman-teman bisa langsung menanyakan ya. Silakan teman-teman. Ada yang mau menanyakan? Ada dulu. Halo Bang Dika. Yuk, hadir. Ya, ya, saya Dias. Itu ketika kita ngambil mencari Udah resisten nggak? Mau Ya, gimana? ataupun spot, itu biasanya orang menunggu konfirmasi. Nah, itu konfirmasi itu biasanya kita ambil di time frame berapa Bang Dika yang validnya? Oke. Nah, sebetulnya itu kan untuk mencari atau mengambil support resisten ya, Bang ya. Nanti kita akan langsung dijawab di prakteknya saja ya, Bang ya. Nanti kita akan jawab langsung di prakteknya dan sebetulnya itu kita tidak perlu konfirmasi sebetulnya. Maksudnya itu konfirmasinya tidak terlalu banyak ya, teman-teman ya. Kalau misalkan untuk sisi support resisten itu kita hanya perlu dua sisi low ataupun high tertinggi. Itu doang sih sebetulnya. Ketika kita sudah mendapatkan dua atau tiga, itu sudah menjadikan bahwa harga tersebut itu adalah support dan resisten. Langsung kita praktek ya teman-teman ya. Kita akan buka dulu MT4-nya ya. Sebentar. Wait. Wait teman-teman. Kita akan buka dulu MT4-nya ya. Sebentar.